Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Ilahi dengan NIM 21042204 Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pembagian kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Yang pertama yaitu pengertian pembagian kekuasaan. Secara harfiah, pembagian kekuasaan adalah proses yang menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya menjadi beberapa bagian legislatif, eksekutif, yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak lembaga. Pembagian pemegang kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang satu ini bertugas untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat, namun bukan hanya itu, kekuasaan eksekutif juga bertugas sebagai penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang diberi tugas untuk menjalin hubungan baik dengan kerajaan maupun negara lain. Selanjutnya yaitu penggolongan kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Eka Praja. Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan, bentuk ini sudah tentu diktator atau autokrasi, karena tidak ada balance atau perimbangan dalam era pemerintahannya. Dalam golongan ini bisa muncul suatu kerajaan absolut atau pemerintahan fasisme. Yang kedua, Dwi Praja. Dwi Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan, bentuk ini oleh Frank J. Goodnow dikategorikan sebagai lembaga administratif atau unsur penyelenggara pemerintahan dan lembaga politik atau unsur mengatur undang-undang. Yang ketiga, Tripraja. Tripraja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan, bentuk ini banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tokohnya Montesquieu, John Locke, serta yang agak identik Gabriel Almond. Yang keempat, Catur Praja. Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan, bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemubaziran. Yang kelima, Panca Praja. Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh 5 badan, bentuk ini sekarang dianut oleh Indonesia. Karena walaupun dalam hubungan tanpa 6 badan, yaitu konsultatif, eksekutif, yudikatif, legislatif, inspektif, federatif, namun dalam kenyataannya konsultatif atau MPR, anggota-anggotanya terdiri dari anggota legislatif. Bahkan ketuanya sampai saat ini dipegang oleh satu orang. Selanjutnya, pengertian kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan. Penggunaan kewenangan yang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Ada 3 sumber kewenangan. Yang pertama, atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Yang ketiga, mandat. Terjadinya mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Selanjutnya, pengertian legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.